Baik, selamat pagi semuanya. Ibu akan jelaskan materi pertemuan 11 statistika ya hari ini. Oke, pertemuan 11 masih tentang pengujian hipotesis ya, statistik non-parametris. Nah, sebelumnya sudah kita bahas statistik parametris ya. Sekarang kita akan lihat untuk yang kelompok non-parametris, yaitu ada kita gunakan tes binomial sama Chi-kuadrat. Sebelumnya kita bahas dulu tentang statistik non-parametris. Apa itu statistik? Statistik non-parametris. Statistik non-parametris dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Ingat, hipotesis, pengujian hipotesis ada 3 macam: deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Nah, di sini untuk statistik non-parametris bisa untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel, jenis datanya bisa nominal atau diskrit, ordinal atau peringkat atau ranking. Nah, statistik non-parametris digunakan untuk menguji hipotesis satu sampel. Bila datanya nominal, itu kita gunakan tes binomial dan juga Chi-kuadrat. Selanjutnya, tes yang digunakan untuk menguji hipotesis satu sampel, datanya ordinal, akan kita gunakan uji rantes. Seperti itu. Jadi beda di jenis datanya, kelompok datanya. Oke, yang pertama kita lihat tes binomial. Tes binomial digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas 2 kelompok kelas. Datanya berbentuk nominal dan jumlah sampelnya kecil, kurang dari 25. 2 kelompok kelas itu misalnya kelas pria dan wanita, senior, junior, sarjana, bukan sarjana, kaya dan miskin, seperti itu. Jadi memang terbagi 2 kelompok data. Maka kita gunakan pengujian hipotesisnya uji binomial ini. Oke, ini lebih jelas lagi, berbentuk 2 kategori atau 2 kelas. Untuk tes binomial kita gunakan untuk pengujian hipotesis deskriptif satu sampel. Nah, di sini rumusannya ke dalam suatu populasi dengan jumlah n besar ya, simbolnya untuk populasi, terdapat satu kelas yang berkategori X, maka kategori yang lain adalah n kurang X. Jadi kan dia tadi ada 2 kategori atau 2 kelompok. Jadi kalau satunya kategorinya X, maka yang satunya lagi n kurang X, banyak data, banyak populasi dikurangi X itu. Nah, adapun rumusnya binomial adalah ini. Ya. P X sama dengan kombinasi MX, N kombinasi X, banyaknya N, banyaknya X, dikali nanti P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. P adalah proporsi atau persentase kasus yang diharapkan dalam satu kategori, dan kategori lainnya adalah Q. Nah, di mana kombinasi N X ini, N kombinasi X itu dapat diuraikan menjadi rumus kombinasi seperti ini. N faktorial dibagi X faktorial dikali N kurang X faktorial. Untuk membuktikan H0 dilakukan dengan cara membandingkan nilai P dalam tabel. Nanti nilai P yang kita hitung tadi itu adalah nilai hitung. Nanti kita bandingkan dengan nilai tabel yang didasarkan pada nilai N, banyaknya N ya, dan nilai kecil dalam tabel itu dengan taraf kesalahan. Nah, di sini ada contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kecenderungan masyarakat dalam memilih mobil untuk keluarga. Berdasarkan 24 anggota sampel yang dipilih secara random, ternyata 14 orang memilih mobil berbahan bakar bensin dan 10 orang memilih mobil berbahan bakar solar. Jadi benar di sini ada 2 kategori data ya, yang pilih mobil bensin sama yang pilih mobil bahan bakar solar. Hipotesis 0 yang diajukan adalah bahwa peluang masyarakat dalam memilih 2 jenis mobil, yaitu jenis bensin dan solar, adalah sama. Di sini hipotesisnya, hipotesis anomnya adanya kesamaan ya antara proporsi yang pilih mobil bahan bakar bensin sama bahan bakar solar, itu 50%, 50%. Kita akan uji hipotesis itu. Nah, secara rumusannya H0 HA ya, masih ingat ya, kemarin hari Selasa kita bahas. Jadi ada 3 macam jenis
rumusan hipotesis ya, bisa sama dengan H0-nya, bisa lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan. Karena ini mau menguji kesamaan, berarti kita gunakan jenis pengalaman. P1 sama dengan P2, di mana sama-sama 50% atau 0,5. Alternatifnya ya lawannya, artinya tidak sama dengan. Nah, kita lihat tadi pengumpulan data diperoleh yang memilih jenis bensin 14, yang memilih jenis solar ada 10 ya. Jumlahnya 24. Nah, kita akan uji berdasarkan data ini apakah terbukti pengujian hipotesis kita nanti H0 atau HK. Oke, caranya kita lihat. Untuk menghitung nilai binomialnya, ada tabel binomial, sudah bisa kita langsung gunakan. Tabel binomialnya, cara bacanya adalah, jadi kita buka tabel binomial ya, di buku statistik, itu banyak sekali lampiran yang terkait tabel binomial ini. Nanti kita lihat saja di N-nya tadi 24, ini N ya, tarik 24, dan frekuensi terkecil kita lihat tadi X10. Frekuensi terkecil maksudnya kelompok data ini ya, 14 atau 10, 10, berarti kita ambil yang 10. Nah, kita peroleh di sini 271. Ini artinya nilainya adalah 0,271 ya. Ini artinya desimal ya. Kita tinggal tambahkan saja 0,271. Oke. Nah, bila taraf kesalahan alfa ditetapkan 1%, ini asumsi kita ya, kesalahannya berapa kita tetapkan 1%, maka ternyata harga P sebesar 0,271 lebih besar dari 0,01. Jadi kita bandingkan nilai binomial tadi dengan nilai kesalahan. Kalau 1% berarti 0,01, ternyata 0,271 lebih besar. Maka kalau lebih besar artinya H0 diterima dan HA ditolak. Karena H0 diterima tadi berdasarkan rumusannya, berarti kesamaannya, adanya kesamaan proporsi atau persentase. Jadi masyarakat dalam memilih dua jenis mobil adalah sama kemungkinannya atau proporsinya, yaitu sama-sama 50%. Jadi separuh lebih senang bensin, separuh lagi lebih senang bahan bakar solar. Seperti itu. Ya. 0,271 ini dari tabel binomial ya. Sebenarnya bisa juga kita hitung pakai rumus. Tapi karena sudah ada nilai binomialnya yang pakai tabel, jadi lebih cepat nanti kita gunakan tabel. Kalau mau pakai rumus ya kita gunakan rumus ini untuk menghitungnya. Yang dapat 0,271 tadi. Oke, yang kedua C kuadrat. C kuadrat, pengujian yang kedua ya C kuadrat satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas, di mana data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Kalau tadi sampelnya kecil, kalau ini sampel besar, data berbentuk nominal 2 kelas atau lebih. Nah, ini rumusnya kalau C kuadrat. Sigma F0 kurang FH H2 per FH. Contoh 1, telah dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui bagaimana kemungkinan rakyat di Kabupaten Primbon ini dalam dua calon kepala desa. Calon yang satu adalah wanita dan calon yang kedua adalah pria. Sampel sebagai sumber data diambil secara random sebanyak 300 orang. Nah, jadi di sini pemilihan kepala desa. Apa kisnya ya? Jadi mau dilihat calon yang pria atau wanita yang lebih dominan dipilih oleh masyarakat desa tersebut. Jadi dari random 300, ternyata 200 memilih pria. Calon kades tadi pria. Dan sisanya 100 itu memilih wanita. Kita mau mengajukan hipotesis berdasarkan data tadi, di mana asumsinya atau hipotesis awalnya adalah sama. Peluang calon pria dan wanita adalah sama untuk dapat dipilih menjadi kepala desa. Jadi H0-nya peluangnya sama, P0 sama dengan P untuk pria sama dengan P untuk wanita, yang HA-nya tentunya tidak sama ya, sama dengan rumusan hipotesis contoh pertama tadi. Nah, tapi di sini dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk simbol ya. Kalau yang HA-nya ya tidak sama dengan P yang pria tidak sama dengan P wanita. Oke, kita lihat datanya tadi, pria 200,
wanita 100, total 300. Kita cari frekuensi harapan. Ya, frekuensi harapannya adalah jumlah frekuensi yang diharapkan adalah sama, yaitu 50%, 50% dari seluruh sampel. Jadi frekuensi yang diharapkan karena 300 berarti kita bagi 2 ya. Jadi frekuensi harapannya 150, di sini 150, seperti itu. FH-nya seperti itu. Jadi sesuai datanya 300 kita bagi 2 sama rata. Itu frekuensi harapan. Ini frekuensi yang diperoleh dari kita mengambil data. Nah, selanjutnya F0, frekuensi yang kita dapatkan tadi, sama FH. Kita tambahkan tabelnya kolom F0 dikurang FH. Kurangin. Ini minus ya, 150. Terus dikuadratkan. Kalau dikuadratkan artinya minusnya hilang ya, 2500. Terus hasil kuadratnya kita bagi dengan FH. 2500 kita bagi FH, 16,67. 2500 kita bagi FH juga sama 16,67. Frekuensi yang diharapkan untuk kelompok yang milik daerah wanita 50%, jadi 50% dikali 300. Oke, ini cara dapetin 150 tadi ya. Atau langsung aja 300 dibagi 2. Nah, harga chip kuadrat ditunjukkan pada tabel di atas jalur paling kanan yang besarnya 33,33. Ini nilai chip kuadratnya, 33,33. Nah, nilai ini untuk dapat membuat keputusan tentang hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, maka harga chip kuadrat tersebut perlu dibandingkan dengan chip kuadrat tabel. Oke, ini chip kuadrat hitung 33,33, chip kuadrat tabelnya, derajat kesalahan kita tetapkan nanti ketentuan bila chip kuadrat hitung lebih kecil dari tabel maka H0 diterima, dan apabila lebih besar atau sama dengan tabel maka H0 ditolak. Kita lihat. Nah, ini ya. Ini nilai nilai chip kuadrat tabel. Kita pilih di sini 5%, derajat kebebasan 1 dari tadi kan ada 2 kategori, 2 kurang 1, 1 berarti ini 3,841 nilai C kuadrat tabel. Nilai C kuadrat hitung tadi 3,33 kan. Nah 33,33 artinya lebih besar dari 3,81. Sesuai ketentuan tadi artinya H0 ditolak ya. H0 ditolak artinya bukan sama tapi tidak sama dengan, karena berlaku HA. Maka kesimpulannya, hipotesis nol yang diajukan bahwa peluang pria dan wanita sama untuk dipilih menjadi kepala desa ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di desa itu cenderung memilih pria menjadi kepala desa. Seperti itu. Oke, contoh 2. Silahkan kalian pahami ya, contoh kedua ini. Dipahami, dipelajari untuk pembelajaran kalian, karena ini contoh kedua untuk yang C kuadrat. Silakan dibaca, dipahami, dipelajari, dipahami ya. Kalau memang tidak mengerti nanti kita bahas di diskusi di WA grup kita. Silakan dibaca lagi, diperhatikan penjelasan dari Ibu. Itu saja untuk materi kita hari ini, yaitu terkait pengujian hipotesis statistik non-parametris, yaitu ada 2, yaitu binomial ujinya, uji atau rumusnya ya, yang satu lagi rumus untuk C kuadrat. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.